Hari ini aku bukan berada di lapangan golf, tapi sekarang ini aku berada di CFD Depok. Wih, luar biasa, ramai banget. Hai semuanya. Wih, CFD alias Car Free Day yang satu ini emang gak bisa diem ya foodies. Usianya baru sebulanan sejak pertama digelar, ramenya tuh udah ngalah-ngalahin CFD yang lebih senior loh. Dahsyat. Yes, apalagi kalau bukan CFD Depok ya foodies. Tiap minggu tuh pasti ada aja gebrakannya, asik. Ya mulai dari ketemu ondel-ondel lah, terus ada tiba-tiba konser tunggal sampai mini golf yang dicobain Iqbal tadi nih foodies. Wih, spekta ya. Kapan lagi ya kan ngejajal olahraga yang lagi hype tapi gretongan kayak begini? Kayaknya cuma di sini nih kayaknya. Ngomong-ngomong bukan CFD lah ya namanya kalau nggak icip-icip aneka kulinernya. Setuju dong foodies? Apalagi nih ya tadi kan Iqbal udah semi-semi olahraga tuh. Tenaganya udah pasti perlu diisi ulang lagi dong. Ngomong-ngomong ada wangi-wangi sedap apa sih nih? Smells good. Wah, foodies, lihat, aduh. Aromanya luar biasa banget. Ini mie apa, Mas? Ini mie goreng mama. Mie goreng mama. Ini khas dari mana? Kalau khasnya khas dari Malaysia, Mas. Khas dari Malaysia, foodies. Pantesan dari aroma karinya udah berasa banget dari kejauhan. Wih, wanginya mantap foodies. Gimana nggak manggil-manggil coba? Uang masaknya aja langsung di TKP yang tempatnya terbuka kayak begini. Aromanya sih fix auto bikin kepincut ya. Mie goreng mama yang dibilang masnya tadi ini adalah mie kari yang terinspirasi dari kuliner negeri tetangga itu foodies. Ya, agak-agak mirip lah ya sama mie Aceh, tapi kalau ini bisa dibilang versi lightnya gitu. Well, nanti kita icip-icip bareng ya. Sekarang kita kepoin dulu nih tampilannya foodies. Kayak Iqbal nih kayaknya yang terjun langsung buat ikutan aduk-aduk dong dia. Saking keponya tuh foodies. Aku sekalian ini ya, sekalian ikut aduk. Terus apa lagi, Mas? Habis itu hari kita ada juga pakai bumbu kari. Bumbu kari. Dan kita juga ada pakai Telur ya, aku lihat tadi ya. Tuh, foodies. Luar biasa ya. Lekoh banget pasti. Ya, sebelum dikasih sayur-sayuran segar, mie-nya sudah dimasak dengan campuran bumbu kari, otak-otak, bawang bombay, dan lain-lain. Nah, biar satset masaknya emang harus barbar dan langsung sekali banyak kayak begini nih foodies. 15 porsi sekaligus. Wadidaw. Kamu bisa pilih deh tuh mau versi kecil yang harganya 10.000 atau upgrade sepiring penuh jadi 20.000 ya. Just langsung aja kita takis yuk. Foodies. Luar biasa. Enak banget, luar biasa. Ini tipikal mie kuning yang tebal ya. Lihat foodies. Dan ini masih hangat. Jadi berasa banget, karinya berasa. Dan yang paling penting bumbunya. Bumbunya meresap banget. Nggak berlebihan. Pedesnya juga nggak berlebihan. Terus rasanya juga pas banget. Di-combine sama semua yang ada di sini. Ada acaranya juga. Luar biasa sih foodies. Kalau mie Aceh terkenal sama cita rasanya yang kuat dan cenderung pedas, mie goreng kari di sini sedikit lebih friendly, mengingat level pedasnya yang tipis banget, foodies. Next, nggak cuma mie kari dong loh ternyata, di sini juga ada martabak kari dan roti canai. Wih, spesialis kuliner Melayu nih kayaknya. Sesuai judulnya, martabak kari, martabak telur yang berisi daging ini sudah sepaket dengan kuah karinya. Tapi Iqbal ini sering binget nih sama versi orinya tanpa cocolan ini itu. Wih, tebel banget. Kayaknya ada rasa karinya juga di dalamnya. Tapi nggak yang berlebihan. Kalau sekarang dicocol-cocol manja ke kuah karinya, gimana? Pakai cocolan ini, makin ngeblend banget rasanya. Nggak yang berlebihan juga, yang aku bilang. Tapi pas banget. Kalau kamu cicipin martabak kari yang baru, fresh from the penggorengan ya foodies, bisa banget loh kamu ngerasain tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Apalagi pas kena topping dagingnya yang boom, melimpah dan gak pelit samsek nih. Martabak karinya approve. Oke lanjut, kita cobain camilan versi manisnya si roti canai coklat. Kalau warnanya jadi ikutan full of coklat gelap nih foodies, berarti isiannya kan main melimpahnya nih. Jadi kulit canainya itu kriuk banget ketika dimakan.
tapi ada lumernya dari isian coklatnya. Ini pas banget sih. Isian coklatnya juga nggak yang berlebihan, manisnya nggak yang bentrok sama kulit yang ada di luar roti canainya. Betul, karena adonan canainya itu plain, jadi rasa manisnya itu benar-benar mengandalkan dari isiannya foodies. Meski terlihat tumpe-tumpe, tapi nggak too much kok, yang malah bikin enak gitu. Tenang, pokoknya ini mantul foodies. Baru satu tempat tapi udah kayak all in one ya. Makanan berat, cemil-cemil, rasa ini itu ada, dan eits, masih kurang klop kayaknya kalau belum ada dessert yang manis dan seger ini nih foodies. Mana ya? Kayaknya aku udah nemuin nih yang manis-manis sama yang seger-seger. Apalagi kalau bukan ice cream. Tapi kayaknya ice cream ini beda sekarang. Es krim ini aku lihat ada topping-toppingnya. Langsung aja kita samperin ya. Es krim cemil. Es krim yang buat cemil-cemil karena isiannya yang lumayan banyak macamnya nih foodies. Roti tawar sebagai fondasi, kemudian ada jelly dan es krim dengan 3 rasa sekaligus. Wow, enak banget sih. Momennya pas banget, lagi panas-panas gini, menuju jam 9 dan kita dapetin makanan ice cream yang seger dan dingin dan manis seperti ini. Bikin mood jadi makin happy tentunya. Semeriah itu ya, ini sih lebih ke es krim potong Singapura tapi versi upgrade berkali-kali lipat nih foodies. Secara isiannya kan main banyaknya Fix ini mah penutup yang sempurna. Gak terasa tiba-tiba udah Nino. Wah, sirene mobil polisinya udah siap-siap tuh. Artinya lihat, CFD-nya udah beres dan mobilnya udah boleh jalan. Artinya jalannya udah bisa dibuka. Tapi untungnya aku udah dapetin ice cream yang manis dan segar ini. Pas. Jadi pulang nggak penasaran deh. Ayo, buat foodies yang penasaran dan pengen mampir juga ke CFD Depok biar nggak FOMO, skoy atau tiap hari Minggu ya, mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, tahu nggak kalau di Tangerang ada tempat makan yang view-nya langsung ke Sungai Cisadane? Jadi nih kamu sambil makan kita bisa mandangin sungai terbesar yang membelah kota Benteng. Asik kan? Nggak cuma pemandangan yang istimewa, tapi makanannya juga nggak boleh biasa-biasa aja dong. Harus spesial pastinya. Hai foodies, nih sekarang aku udah ada di Ayam Asap Antara. Sekarang aku udah memegang beberapa kilo ayam antara ini, ayam asap. Nah ini sebenarnya udah diasap duluan ya, soalnya aromanya udah kecium gitu loh foodies. Ya, kita ini udah diasap di rumah. Oh, di rumah. Terus nanti kalau mau makan di sini gimana? Kita tinggal angetin di oven sih, Kak. Oh, dia ada ovennya ternyata foodies ya. Ada yang jual ayam asap di tenda kecil kayak begini nih foodies. Seru ya, gerobaknya tuh mirip gerobak angkringan gitu, simple banget. Di sini emang cuma ada satu menu ayam asap, tapi yang bikin berbeza karena ada 3 varian sambelnya. Wangi banget foodies. Biar lebih sedap kan ada sambelnya. Sambelnya itu ada 3 katanya. Yang mana? Ada sambal wijen. Ini aromanya tolong banget ya. Kalau lagi puasa dijamin banget. Soalnya ini wanginya enak banget nih. Ini wangi rempah dan wangi wijennya cukup kuat dan juga aroma cabenya lumayan strong ya. Gak cuma ada sambal wijen, ada juga sambal pemanis alias sambal pedas manis. Dan terakhir ada sambal mentah. Kalau kita sih kenalnya sambal mata khas Bali itu loh foodies. Nggak ayamnya, nggak sambalnya, semuanya punya wangi yang manggil-manggil jiwa yang kelaparan. Foodies, aku udah nggak tahan banget. Tapi aku mau bahas dulu foodies, nih ayamnya lumayan gendut-gendut ya. Dijamin satu potong kenyang. Kalau dilihat nih ya, kita potek daging dalamnya bener-bener. Aduh, aroma asapnya tuh bener-bener sampai dalam loh foodies, nggak cuma di luarnya aja. Dalamnya bener-bener ngasep banget, smoky gitu.
Aroma ayam asapnya bikin salfok deh ya. Nah foodies, just for your info nih, aroma asap yang kencang banget ini karena ayamnya sudah melewati proses pengasapan selama 4 hingga 6 jam. Wadidaw, ya nggak heran sih ya kalau Soraya tuh mention aroma asapnya berkali-kali. Emang nggak boleh underestimate nih buat pedagang gerobakan kayak begini. Yes, buktinya ini masaknya aja super niat kayak begini. Nah, foodies, rasanya menurut aku gurih dan asinnya nggak terlalu asin. Jadi betul asinnya tuh benar-benar pas banget aja. Terus kelihatannya aku pikir ini ada rasa manis-manisnya ya, tapi ternyata nggak terlalu manis. Biasanya kalau kita ngelihat warnanya kayak gini, kesannya kayak ayam bakar manis, tapi ini nggak manis ya. Ini lebih ke gurih dan juga wangi asap, benar-benar smoky banget. Sebelum masuk proses pengasapan, ayamnya di presto ya foodies pakai bumbu rempah yang berlimpah dulu tuh. Makanya kayak gurih dan rasa rempahnya tuh bisa seperfect itu masuk ke daging bagian terdalam. Cakep. Tidak ada perlawanan, digigitnya gampang, dan lagi-lagi aku milihnya paha karena aku suka tekstur paha. Dan ini menurut aku teksturnya empuk, nggak ngelawan sama sekali. Langsung cobain pakai sambal. Lembut dagingnya itu loh foodies. Bikin makan langsung meremelek saking enaknya. Meski udah diasap, terus lanjut lagi di oven, nggak bikin dagingnya jadi kering. Karena sebelum masuk ke oven tuh ayamnya disemprot minyak lagi foodies. Wih, secret tips nih ya. Pedas tapi enak. Ini pas banget buat aku. Rasa wijennya bener-bener pas, nggak nutupin sama sekali aroma asapnya. Jadi kayak semuanya ngeblend menjadi satu padu di mulut aku. Which is itu surga banget. Sambal wijen tuh kategorinya pedas asin ya foodies. Dan beneran ini pedasnya langsung dar. Abis rasa pedas, nyusul deh rasa gurih khas wijennya. Dimakan barengan sama ayam asapnya. Wah itu sih udah pasti bikin gak bisa berhenti cocok sambal. Buat yang gak terlalu suka pedas, mending mundur cantik deh ya kalau ada niat mau cobain sambal wijen ini. Emang karena pedasnya itu sih, bikin hah foodies. Nah foodies, ini ayam asapnya udah aku tambahin sambal mata. Mari kita coba ya. Pedas banget juga. Menurut aku sama-sama pedas. Pakai sambal mata enak. Cuman lebih cocok pakai sambal wijen, lebih nampol dan lebih ngeblend rasanya. Karena aroma wijen sama aroma asapnya bersatu padu menjadi satu, dan itu menurut aku rasanya otentik banget. Sambal mentah atau sambal matahnya ini masih fresh semuanya. Jadi ada sensasi kriuk-kriuk kayak gitu loh pas dimakan. Dan kalau si sambal wijen dan sambal mentah ini masih terlalu pedas buat foodies, berarti harus milihnya yang sambal pemanis nih guys. Karena pedasnya nggak terlalu jreng gitu ya foodies, agak kalem dikit. Karena ada rasa manis-manisnya, dijamin deh ayam asapnya jadi makin lezat to the max. Mau? Udah nih, foodies udah siap-siap mau ke ayam asap Antara juga. Sabar, catat dulu nih alamatnya. Ayam asap Antara ada di Jalan Benteng Jaya, Kota Tangerang. Lokasinya tuh deket banget sama jembatan Sungai Cisadane. Cus kesini rombongan ya. Asik loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah, foodies, malam hari itu di Tunis susah banget cari makan. Kebenaran ini salah satu restoran masih buka, namanya Chef Zarga foodies. Mau nyobain yang namanya Oja, katanya Oja tuh enak. Kita langsung pesan aja foodies. Come on! Definisi spesialis pemadam kelaparan di jam rawan ya foodies. Resto ini buka sampai jam 10 malam. Assalamualaikum. Do you have Oja? Oja? Oja. Ya, oke. I want order Oja one. Oke? Ternyata banyak juga ya siang malam-malam kelaparan nih macam si Ado foodies. Eits, meskipun makan sendirian di negara orang, jadi nggak berasa deh itu sepinya. Selain Oja, resto ini juga punya menu best seller lainnya. Namanya adalah Tojin.
Tojin ini hidangan telur panggang semacam omelet foodies tapi lebih padat. Biasanya jadi andalan sajian di bulan Ramadan. Kalau di Indonesia, si tojin ini bentuknya mirip kayak telur kukus ya. So far diintip dari cara masaknya, oja sama tojin ini bakalan jadi comfort food ya kalau datang ke Tunisia. Apalagi buat makan malam foodies, lazis. Ini namanya oja milons. Oja milons tuh mix semuanya ada foodies. Ada telurnya, ada daging cincangnya, ada ayamnya, semuanya ada. Gaskan, icip ojanya dulu dong Del. Ini varian spesial ya foodies. Semua protein hewani dikumpulin di satu piring. Ada ayam, ada telur, ada merges alias daging cincang juga ada nih foodies. Satu porsinya nggak nanggung-nanggung loh, jumbo bener deh. Nah kalau rasanya ngomong-ngomong gimana nih Del? Coba dong kasih tahu kita. Nah foodies, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya empuk, si ojanya ini pedas gurih foodies, ini enak. Nah ini merges foodies namanya. Merges tuh kayak daging cincang gitu yang kayak dikasih bungkus terus panjang kayak sosis gitu, dipotong-potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya enak banget, gurih, pedas. Asli ini foodies. Bumbunya aja ini, lihatin, bumbunya banyak banget dan ini rasanya enak foodies. Asli, juara sih. Belum cukup di protein yang segambreng itu foodies, oja ini punya rasa yang kuat banget. Tentunya dari rempah khas Tunisia dan bawang mentahnya gong banget sih. Belum sah ini mah jadi warlock Tunisia kalau belum nyentuh roti sebagai karbonya. Ya sama kayak di Indonesia foodies yang wajib banget makan apapun pakai nasi biar beneran makan yes. Jadi normalnya foodies kalau makan oja itu di sini harus sama roti. Kayak gini nih. Ternyata asli kalau makannya sama roti ini makin enak. Karena foodies ya, si roti ini kan gak ada rasa apapun ya. Ya rasa roti biasa gitu, tawar. Dan si oja ini kan pedas asin. Jadi ketika si roti ini makannya sama oja, asli ini perfect, sempurna banget, rasanya enak banget. Salah satu alasan kenapa si oja ini rasanya dibikin strong foodies karena karbonya orang Tunisia roti ini. Jadi rasa strongnya bisa balance kalau kena roti. Gitu foodies. Nah foodies, ini namanya tojin. Tojin itu kayak telur kukus kalau di Indonesia. Saya nggak tahu isinya apa aja ya. Oh, ada ayamnya, ada sayur-sayurannya, sama ada zaitun. Sebenarnya rasa telurnya berasa banget, tapi nggak amis. Cuman kalau menurut saya ini kurang asin. So far ini empuk, gurih banget. Ini baru namanya comfort food yang cocok dimakan malam hari. Gak banyak berbumbu, teksturnya juga lembut, porsinya juga pas banget buat makan malam. Selesai makanan yang strong rempahnya, barbar pula zaitun ya. Oke, sekarang saatnya kita kasih lowong tenggorokan nih pakai minuman khas Tunisia juga nih foodies. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh minuman soda, tapi versi kearifan lokal dari Tunis. Rasanya ya rasa soda sama rasa manisnya ini dari buah framboes gitu loh foodies.
Dari banyaknya makanan khas Tunis, yang paling nyantol tuh cocok banget di lidah Indonesia dan tentu bisa jadi comfort food kalian kalau ke Tunisia. Ya oja, ini sih foodies. Proteinnya tuh lengkap banget, gurih pedasnya pas dan meski rempahnya nendang, tapi masih masuk kategori nyaman kok di tenggorokan. So foodies, kalau mampir-mampir nih ke kota Bizerte, coba deh singgah ke restoran Zarga. Lokasinya ada di kota tuanya Bizerte karena ada di pojokan kayak nyempil-nyempil gitu. Nah nanti tinggal tanya deh tuh sama warlock ya, restoran Garza, biar kamu gak nyasar. Oke foodies? Jangan lupa foodies, terus saksikan Makan Receh karena hanya di Makan Receh. Menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Ubur-ubur ikan lele, ini bubur le. Bukan sih, foodies, ini bukan bubur, tapi ini toppingan bubur. Wadidaw, ini sih berasa makan topping bonus bubur ya foodies. Ini Isan tuh lagi di bubur ayam Pak Otong yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung yang selalu rame banget foodies. Nah, yang spesial di sini apa, Kang? Yang spesial di sini bubur ayam ati amplat, tambahannya ada kepala ayam, sayap ayam, usus goreng. Lengkap banget ya, kepala, pundak, lutut, Telur kaki, muda semuanya ada. Nah, itu tuh yang bikin spesial di sini karena toppingnya berbeza dari yang lain. Buburnya dibuat dari beras pilihan ya, udah dikasih sedikit garam juga. Jadi rasanya tuh udah gurih lembut endul. Ini dia foodies. Kalau ini bingung sih ya. Kalau aku mau bilang tadi, kalian tim bubur diaduk atau enggak? Kalau toppingnya sebanyak ini gimana mau ngaduknya? Jadi memang makanya harus pelan-pelan dengan topping-toppingannya semua. Oh wow. Ini comforting sekali. Definisi buburnya, kentalnya pas, enak. Udah gitu, ini bubur dipadu-padankan dengan cakwenya, dia makin kaya rasa. Dengan tekstur ayamnya juga, kalian lihat ya. Ini tuh tekstur ayamnya foodies, bener-bener empuk gitu, tapi dia masih berserat. Jadi pada saat dimakan teksturnya itu berasa banget, tekstur ayamnya ini. Foodies, yang bikin nagih di sini toppingnya emang cuma direbus, tapi rebusnya no play-play. Direbus lama pakai api kecil, ditambah rempah simple kayak daun salam dan juga jahe, biar dagingnya benar-benar empuk dan gak amis. Tuh, ini tuh matangnya luar biasa loh, empuk banget gitu foodies. Jadi tuh ngambilnya gampang. Nice, benar-benar foodies. Ati ampelanya, matangnya pas, enak semuanya. Lembutnya dapet, teksturnya berasa dari cakwe, dari ayam, dari ati ampelanya sendiri. Itu luar biasa enak. Ini dia. Saking empuknya, diangkat aja dia patah. Entah kenapa aku kalau makan ayam pasti aku suka sekali dengan yang namanya otak ayam. Tuh, ya. Aduh enak. Foodies, perpaduan bubur yang lembut sama topping yang super komplit ini nih, lazis pol. Apalagi dimakan pas masih anget-angetnya, wah auto ketagihan deh. Karena aku mau campur semuanya. Ini mumpung topping-toppingannya udah mulai aku cemilin. Aku mau kasih dia juga. Ternyata kecapnya kecap asin, foodies. Buat yang suka asin sih suka. Kalau buat yang suka asin pasti suka dengan kecap asin ini tadi. Dia nambah rasa gurih gitu foodies. Jadi benar-benar bikin dia makin lazis. Gak heran kan foodies kalau serame itu karena emang rasanya gak perlu diragukan lagi. Buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Tapi nih ya, Isan datang di jam 8 malam aja, toppingannya banyak yang udah ludes. Udah gitu harganya recehan pula, gak bikin kantong meronta-ronta. Mulai dari 15.000 aja. Wow, worth it kan? Dan yang pasti kalau kalian mau datang ke sini, ke Bubur Pak Otong,
Kalian datang aja langsung ke Jalan Jenderal Sudirman di Pasar Andir. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.